ini apa nama? Tak kira lupa mana Pak? DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat 3 agenda, yaitu tentang persetujuan bersama 2 rancangan peraturan daerah atau Raperda dan laporan kinerja fraksi serta alat kelengkapan DPRD atau AKD tahun anggaran 2021 di gedung DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, didampingi Wakil Ketua 1 Julius Heri Susanto, Wakil Ketua 2 Firdaus Ali, Wakil Ketua 3 Muslim Ansori, para anggota Dewan dan Sekretaris DPD Lampung Tengah Samsir Roli beserta jajarannya. Rapat paripurna juga turut dihadiri Bupati Lampung Tengah Lukman Joy Sumarto, Sekretaris Daerah Nirlan, para asisten dan staf ahli Bupati, para kepala SKPD dan jajaran Forkopimda Lampung Tengah. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang 1. 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. 2. Laporan kinerja fraksi dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. 3. Pembentukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati staf ahli Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Kepala Bagian dan pejabat dinas instansi se-Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin serta insan pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan acara 1. Persetujuan bersama 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. 2. Laporan kinerja fraksi dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. 3. Pembentukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021.
peserta rapat paripurna yang kami hormati. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dihadiri oleh 42 anggota dari 50 anggota dewan. Dengan demikian, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Selasa tanggal 12 Januari 2021, rapat ke-10 masa sidang kedua tahun sidang 2021 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Hadirin dipersilakan. Pada saudara petugas yang telah memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan agenda yang pertama, yaitu persetujuan bersama 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. 2 raperda yang akan kita sahkan pada hari ini telah dilaksanakan pembahasan secara maksimal oleh DPRD Kabupaten Lampung Tengah melalui komisi-komisi, dan raperda tersebut juga sudah melalui proses fasilitasi oleh pemerintah Provinsi Lampung. Adapun 2 raperda tersebut adalah sebagai berikut. 1. Raperda tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah bank pembiayaan rakyat syariah Rajasa, merupakan raperda inisiatif Komisi 2. 2. Raperda tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, merupakan raperda inisiatif dari Komisi 4. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Komisi 2 dan Komisi 4 DPRD Kabupaten Tengah akan menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana yang telah disebutkan atas. Yang pertama, laporan dari Komisi 2 yang membahas raperda tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah bank pembiayaan rakyat syariah mandiri. Kepada juru bicara Komisi 2, saya persilakan untuk menyampaikannya. Pembahasan raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah bank pembiayaan rakyat syariah Rajasa hari Selasa tanggal 12 Januari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Abekun. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekda, Asisten Kepala Dinas Instansi Kabupaten Lampung Tengah, Insapres, dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkanlah kami mengajak para hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pembahasan raperda inisiatif tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah bank pembiayaan
Rakyat Syariah Rajasa. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan pembahasan Raperda. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan laporan pembahasan sebagai berikut. Bapak, Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, latar belakang perlunya dilakukan perubahan pada Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang BPR Syariah Rajasa adalah: 1. Keluarnya Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan bank pekreditan rakyat milik pemerintah daerah, di mana disebutkan pada pasal 88 bahwa pada saat Permendagri tersebut mulai berlaku, ketentuan mengenai BPR wajib menyesuaikan paling lambat 3 tahun sejak Permendagri tersebut ditetapkan. 2. Berdasarkan peraturan OJK Nomor 3/PJOK .03/2016 bahwa BPRS harus berbadan hukum perseroan terbatas. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, Raperda Perusahaan Perseroan Daerah BPRS Rajasa telah dilakukan beberapa kali pembahasan serta sosialisasi. Selanjutnya, Raperda pembentukan perseroan terbatas Perusahaan Perseroan Daerah BPRS Rajasa telah melalui fasilitasi oleh Gubernur Lampung melalui Surat Gubernur Lampung nomor 188/4097/03/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang fasilitas rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang mana hasilnya dapat kami laporkan sebagai berikut. 1. Terdapat perubahan pada batang tubuh rancangan peraturan daerah ini serta teknis penulisan baik dan penyempurnaan judul maupun materi muatan yang diatur dalam Raperda harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penyempurnaan dan penambahan pada beberapa pasal antara lain pasal 2 yang mengatur apabila dilakukan pembukaan kantor cabang sesuai pasal 2 pasal 47 ayat 2 dan pasal 48 ayat 2 Peraturan OJK Nomor 3/PJOK.3/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib memperoleh izin otoritas jasa keuangan untuk melakukan pembukaan kantor cabang serta yang tercantum dalam pasal 3 Raperda ini. 2. Pada pasal 7 yang mengatur modal dasar berdasarkan hasil fasilitas agar merinci nilai real barang milik daerah dan nilai modal dasar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 4 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan BPR milik pemerintah daerah. 3. Selanjutnya, penyempurnaan pasal 27 Raperda diubah sesuai pasal 32 Peraturan OJK Nomor 3/PJOK.3/2016 di mana larangan Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris dan anggota direksi. Penyempurnaan berikutnya penambahan pada ayat 6, 7, dan 8 pada pasal 24 yang mengatur wajib memiliki peraturan kompetensi paling lambat 2 tahun sejak tanggal pengangkatan efektif serta mengatur kewajiban melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan dan wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS apabila diminta OJK. Kemudian selanjutnya penambahan pasal mengenai ketentuan larangan bagi Dewan Komisaris memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas yang dilakukan dalam pasal 33 dalam Raperda ini. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, Raperda ini tentunya hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan terkait teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. Demikian laporan pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selebihnya semoga menjadi manfaat dan yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Juru bicara Komisi 2 yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya adalah laporan dari Komisi 4 yang membahas raperda tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Kepada juru bicara Komisi 4, saya persilahkan untuk menyampaikannya. Laporan pembahasan perda inisiatif tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan Selasa 12 Januari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Ya, yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Forkopimda Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekda, Asisten Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, insan pers, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita haturkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka penyampaian laporan pembahasan perda penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyampaikan laporan pembahasan. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, berdasarkan surat Gubernur Lampung nomor 188/4097/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal hasil fasilitas rencana peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal berikut. Teknis penulisan raperda telah kami sempurnakan dengan pedoman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada prosedur yang mengingat kami sempurnakan dengan menambah beberapa peraturan yang berkaitan langsung dengan substansi perda antara lain: A. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. B. Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. C. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Kemudian penambahan definisi penguatan pendidikan karakter dan definisi pengubahan budi pekerti pada pasal 1 angka 5. Penyempurnaan berikut pada pasal 2 terkait maksud dan tujuan. Ketentuan perda ini disesuaikan dengan tujuan tercantum pada pasal 2 Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang pendidikan karakter dalam membangun, mengembangkan, mengimplementasi serta memperkuat potensi pendidikan serta didik masyarakat dalam lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Materi perubahan selanjutnya terkait substansi yang mengatur indikator karakter yang ada pada pasal 22 sampai pasal 24 Perda telah kami dirinci. Berikut kegiatan penumbuhan budi pekerti sesuai lampiran huruf F Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengubahan budi pekerti. Bapak Ibu
sidang Dewan yang terhormat. Berikutnya adalah pembangunan rumusan pasal yang ada pada pasal 78 dan beberapa ayat mengatur terkait strategi optimalisasi fungsi kemitraan terpusat pendidikan yang disesuaikan dengan pasal 6 Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal yang menggunakan pendekatan kelas, budaya sekolah dan masyarakat dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau integrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum. Poin berikutnya terkait substansi yang mengatur pakaian dan kelengkapan peserta didik pada pasal 6 ayat 3. Raperda agar disesuaikan dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pemakaian seragam sekolah peserta didik jenjang pendidikan dasar dan mengenakan di mana keadaan pakaian sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta, sedangkan pakaian seragam kelas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. Terkait ketentuan yang awalnya ada dalam bab 10 sampai bab 12 mengenai pendanaan pendidikan dan komite sekolah sesuai hasil fasilitasi agar diatur sesuai secara terpisah mengingat tidak mempunyai korelasi dengan judul raperda. Bapak dan Ibu sidang dewan yang kami hormati, demikian laporan hasil pembahasan terhadap perda penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Semoga kita semua dapat menyetujuinya menjadi peraturan daerah dalam sidang paripurna hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Badan Kepala Indra, dulu kita Komisi 4 yang telah menyampaikan laporannya. Dengan telah disampaikan laporan dari Komisi 2 dan Komisi 4, marilah rapat paripurna kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi. Pandangan umum akan dibacakan oleh masing-masing fraksi atau disampaikan secara tertulis. Tertulis ya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada peserta sidang yang telah menyetujui pandangan umum fraksi untuk disampaikan secara tertulis. Yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Yang kedua, saya persilakan dari fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Terima kasih. Saya menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar. Yang ketiga, saya persilakan dari fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum fraksi.
Yang keempat, saya persilakan dari fraksi PKB untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Ashari yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PKB. Yang kelima, saya persilakan dari fraksi Demokrat untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Baroji Al-Majidah yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Demokrat. Jangan Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Rinjani Anak Ikip yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Nasdem. Yang ketujuh, saya persilakan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Agus Triyono calon kiai yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PKS. Saudara Bupati, peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Dengan telah selesainya pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, maka akan dilanjutkan dengan tanggapan Saudara Bupati. Namun sebelum acara tersebut dilaksanakan, rapat paripurna akan saya tanyakan kepada Saudara Bupati, mau langsung dijawab, lanjut atau di skor? Lanjut, silakan. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto menyampaikan bahwa 2 raperda yang akan disahkan telah dilaksanakan pembahasan secara maksimal oleh DPRD melalui komisi-komisi serta melalui proses fasilitasi oleh pemerintahan Provinsi Lampung. Adapun 2 raperda tersebut adalah sebagai berikut. Raperda tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan, perseroan daerah bank, pembiayaan rakyat syariah merupakan raperda inisiatif Komisi 2. Lalu, raperda tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan merupakan raperda inisiatif Komisi 4. Pada kesempatan tersebut, Komisi 2 dan Komisi 4 DPRD Lampung Tengah akan menyampaikan laporan hasil pembahasan raperda sebagaimana yang telah disebutkan. Sementara, dari Komisi 2 DPRD Lampung Tengah membahas raperda tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah, bank pembiayaan rakyat syariah. Lukman Joyo Sumarto mengucapkan terima kasih atas inisiatif DPRD Lampung Tengah yang telah menyusun raperda pembentukan perseroan terbatas daerah, BPRS, Rajasa, dan raperda tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Sementara itu, terhadap 2 raperda tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut. Raperda tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah BPRS Rajasa bahwa dengan raperda ini yang merupakan lanjutan dari PT BPRS Rajasa yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2009 diharapkan dapat lebih memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, dan mendorong pembiayaan usaha mikro kecil. Oleh karena itu, Bupati Lampung Tengah berharap dengan raperda ini dapat mengingatkan kontribusi pada keuangan pemerintah daerah melalui setoran PAD yang berasal dari dividen, di mana bagian untuk pemegang saham ada kenaikan 5% dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, sehingga menjadi 55%, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah. Sedangkan raperda tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan diharapkan dapat menjadikan landasan dalam melaksanakan proses pendidikan karakter pada peserta didik yang merupakan bekal menghadapi dinamika perubahan di masa depan
dan bekal menuju generasi emas Indonesia tahun 2045. Untuk mencapai harapan tersebut, tentunya perlu strategi khusus, di antaranya berupa dukungan pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana sumber daya manusia, pembiayaan dan peran serta dari berbagai pihak. Dan dengan Raperda ini, ke depan diharapkan pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Dan pada akhir sidang, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono berharap semoga Raperda kita bahas dapat disetujui bersama dan bermanfaat untuk kemajuan Lampung Tengah ke depan. Selanjutnya, 2 Raperda ini akan kami proses untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung agar mendapat nomor register sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan Dewan yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati dan asisten, yang saya hormati Saudara Kepala Perangkat Daerah, unit kerja Kabupaten Lampung Tengah, para undangan, hadirin dan insan pers yang berbahagia. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara sidang paripurna persetujuan bersama 2 Raperda Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyusun Raperda tentang pembentukan perseroan terbatas, perusahaan perseroan daerah, bank, pembiayaan rakyat syariah Rajasa, dan Raperda tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Hadirin yang saya hormati, terhadap kedua Raperda tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Terhadap Raperda tentang pembentukan perseroan terbatas, perusahaan perseroan daerah, bank, pembiayaan rakyat syariah Rajasa, bahwa dengan Raperda ini yang merupakan lanjutan dari PT BPRS Rajasa yang dibentuk berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2009, diharapkan dapat lebih memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, dan mendorong pembiayaan usaha mikro kecil. Selain itu, dengan Raperda ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi kepada keuangan pemerintah daerah melalui setoran PAD yang berasal dari dividen, di mana bagian untuk pemegang saham ada kenaikan 5% dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, sehingga menjadi 55% sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah. Sidang Dewan yang saya hormati, terkait Raperda tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, dengan Raperda ini diharapkan dapat menjadikan landasan dalam melaksanakan proses pendidikan karakter pada peserta didik yang merupakan bekal menghadapi dinamika perubahan di masa depan dan bekal menuju generasi emas Indonesia tahun 2045. Untuk mencapai harapan tersebut, tentunya perlu
Strategi khusus diantaranya berupa dukungan pengembangan kurikulum, sarana prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan dan peran serta dari berbagai pihak. Dan dengan raperda ini ke depan diharapkan pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, baik melalui pendidikan formal, pendidikan non formal maupun informal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga raperda yang kita bahas pada hari ini dapat disetujui bersama dan bermanfaat untuk kemajuan Lampung Tengah ke depan. Selanjutnya, raperda tersebut akan kami proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu kami sampaikan ke Gubernur Lampung untuk mendapatkan nomor register. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terhormat Saudara Bupati yang telah menyampaikan tanggapan penetapan dengan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah disampaikan tanggapan Saudara Bupati, maka selanjutnya akan dilaksanakan pengambilan keputusan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memintakan persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat terkait dua raperda Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut. 1. Raperda tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa. 2. Raperda tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Apakah dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tersebut dapat kita setujui bersama? Terima kasih kepada para anggota Dewan yang telah menyetujui dua raperda Kabupaten Lampung Tengah. Para peserta rapat paripurna yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilaksanakan penandatangan berita acara persetujuan bersama dan keputusan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada yang terhormat Saudara Bupati dan pimpinan DPRD, dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan pada anggota Forkopimda. Mohon untuk dapat ikut menyaksikannya.
persetujuan bersama dan keputusan DPRD. Berita acara nomor 01 garis miring BA garis miring DPRD garis miring LT garis miring 2021 nomor 01 garis miring PB garis miring Sedra 103 garis miring 2021 tentang persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang rancangan peraturan daerah pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa nomor 02 garis miring DA garis miring DPRD garis miring LT garis miring 2021 nomor 02 garis miring PB garis miring Seda 103 garis miring 2021 tentang persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang rancangan peraturan daerah penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Keputusan DPRD nomor 01 tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa nomor 01 tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Saudara Bupati beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, dengan telah dilaksanakan persetujuan bersama dua Raperda Kabupaten Lampung Tengah, maka selesai agenda pertama rapat paripurna pada hari ini. Untuk itu, rapat paripurna akan kita lanjut dengan agenda yang kedua, yaitu laporan kinerja fraksi dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Sebelum rapat paripurna dilanjutkan, kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda, dan para undangan. Kami berharap dapat mengikuti rapat paripurna sampai dengan selesai. Namun, apabila ada keperluan kedinasan lain yang harus dilaksanakan, kami izinkan untuk meninggalkan ruang paripurna ini. Wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan perda, pengawasan dan anggaran, dan aspirasi atau pengaduan masyarakat serta tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan fraksi. 2. Laporan kinerja fraksi sebagaimana dimaksud ayat 1 dipublikasikan melalui rapat paripurna. 3. Publikasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan paling lambat di bulan Maret tahun berikutnya. Sebagaimana dasar tersebut di atas, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Tengah akan melaporkan kinerja tahun 2020. Sebelumnya, saya tawarkan kepada anggota DPR yang terhormat, apakah laporan akan dibacakan oleh masing-masing fraksi atau screenshot tertulis? Tertulis sama dibacakan? Tertulis sama dibacakan? Terima kasih. Saya sampaikan kepada peserta sidang yang telah menyetujui laporan fraksi untuk disampaikan secara tertulis. Yang pertama, saya persilahkan dari fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan laporan fraksinya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada yang hormat Saudari Winanti yang telah menyampaikan laporan fraksi
dari PDI Perjuangan. Yang kedua, saya persilakan dari fraksi Golkar untuk menyampaikan laporan fraksinya. Tapi sekarang dengan belajarnya sudah agak Terima kasih, saya sampaikan kepada yang hormat Saudara Kuswadi yang telah menyampaikan laporan dari fraksi Golkar. Dan yang ketiga, saya persilakan dari fraksi Gerindra untuk menyampaikan laporan fraksi. Terima kasih, saya sampaikan kepada yang hormat Saudara Mukadal yang telah menyampaikan laporan dari fraksi Gerindra. Dan yang keempat, saya persilakan dari fraksi PKB untuk menyampaikan laporan fraksinya. Terima kasih, saya sampaikan kepada yang hormat Saudara Sari yang telah menyampaikan laporan dari fraksi PKB. Dan yang kelima, saya persilakan dari fraksi Demokrat untuk menyampaikan laporan fraksi. Barozi Al-Masida. Terima kasih, saya sampaikan kepada yang hormat Saudara Baroji yang telah menyampaikan laporan dari fraksi Demokrat. Dan yang keenam, saya persilakan dari fraksi Nasdem untuk menyampaikan laporan fraksinya. Isinya paling kuper. Sudah kuper ya? Terima kasih, saya sampaikan kepada yang hormat Saudara Jati yang telah menyampaikan laporan dari fraksi Nasdem. Dan yang ketujuh, saya persilakan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan laporan fraksinya. Wow. Rapat paripurna dilanjutkan dengan laporan hasil pelaksanaan kerja alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 5 pasal 68 ayat 1 disebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dan rapat paripurna setiap akhir tahun. Sebagaimana dasar tersebut di atas, maka pada kesempatan ini alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lampung Tengah akan menyampaikan hasil pelaksanaan kinerja tahun 2020. Saya tawarkan kembali kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah laporan hasil pelaksanaan kinerja akan dibacakan oleh masing-masing AKD atau akan disampaikan secara tertulis? Tertulis ya. Saya apresiasi ya dengan rekan-rekan di anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah atas inisiatifnya untuk membuat perda-perda yang memang diperlukan. Ini justru harapan saya supaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini lebih produktif lagi ya, dalam kinerjanya. Dengan adanya inisiatif Dewan untuk membuat aturan-aturan daerah, tentunya akan lebih baik lagi. Jangan hanya mengandalkan dari eksekutif. Ya. Inilah bentuk kemitraan yang seimbang, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan rekan-rekan anggota Dewan ini lebih produktif dalam mensikapi dinamika pemerintahan di Kabupaten Lampung. Eksekutif sangat mendukung, Pak ya. Sangat mendukung. Saya pribadi sangat mendukung supaya semakin banyak aturan-aturan yang dikeluarkan atau yang diterbitkan, tentunya pemerintahan ini akan lebih stabil lagi. Oke, terima kasih. Berkaitan dengan perda Bank Syariah tadi sudah jelas disampaikan bahwa perubahan itu karena
SK Menteri diwajibkan kita harus wajib membuat perda. Di perda itu tidak merubah yang lama sih sebenarnya, tidak merubah yang lama. Kalau tentang prinsip normatif aja, seperti dilarang direksi atau komisaris itu saudara, terus menjabat kekeluargaan, itu prinsipnya ke situ saja. Dan masalah masalah tentang berapa modal tetap sama 12 miliar, kita tidak merubah. Tentang perda itu tidak merubah tentang modal dan sebagainya. Cuman ini tentang prinsip-prinsip normatif aja, seperti tidak boleh direksi atau komisaris menjabat keluarga dan sebagainya. Itu aja sih intinya. Satu lagi Pak, masalah AKD Pak, AKD perda kasih ke kayaknya Alot. Oh, masalah AKD ini hari ini kan mengusulkan dari fraksi-fraksi mengusulkan siapa-siapa aja yang duduk di komisi-komisi, karena ada perubahan. Nah, Alot bukan Alot sih, cuman karena salah pandangan, karena di komisi 1, 2, 3, 4 ada yang berbilang kalau harus adil, harus berimbang. Ternyata kalau kita baca tatib, itu sebenarnya yang dikatakan adil itu di komisi sendiri. Di komisi komisi 1 sudah adilkah fraksi-fraksi yang mewakili itu? Sudah adilkah dari tiap-tiap partai mewakili? Itu saja. Bukan masalah 1, 2, 3, 4 itu bukan masalah itu yang tidak adilnya. Insya Allah selesai, nggak lama selesai itu. Oke.